Salawat dan salam sembari limpahkan pada uswah dan kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang telah memberikan kabar gembira kepada kita bahwa tidak lama lagi Islam ini akan zahir. Tidak lama lagi kalimat Allah akan tegak di seluruh dunia, dan tidak ada satu tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan didapati di sana. Hadirin kaum muslimin muslimat, sidang jamaah tarawih di Masjid Trans Studio Bandung yang dirahmati Allah. Ada satu momen di mana Rasulullah SAW diceritakan ketika berada di Mekah. Tepatnya Ummu Fadil, Ummu Abdullah bin Abbas memberitakan kalau Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya di malam hari menjelang subuh. Rasulullah qailullah setelah salat tahajud, dan ini diikuti oleh para sahabat di Masjid Nabawi. Pada saat itu Rasulullah terbangun dengan wajah merah, dengan mata beliau merah. Beliau berkata dengan sangat lantang membangunkan para sahabat, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag. Perkataan Rasulullah ini membangunkan para sahabat termasuk Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan berkata, Naam, betul ya Rasulullah, kad balagta risalat Allah, engkau telah menyampaikan risalah Allah kepada kami. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, Wallah la yazharanna al-Islam hatta yarudda al-kufra ila mawatini. Sungguh Islam akan zahir di muka bumi sebelum hari kiamat, sehingga kekafiran akan kembali ke tempat asalnya masing-masing. Artinya Rasulullah SAW memberikan kepada kita kabar gembira bahwa suatu saat nanti akan terjadi di mana Islam mendominasi dunia. Maka apapun ideologi selain pada Islam akan kembali ke tempat asal mereka. Akan tiba saat di mana kapitalisme akan kembali ke Amerika, Hinduisme akan kembali ke India, Buddhaisme akan kembali ke Nepal, Sundaisme akan kembali ke Purwakarta. Akan terjadi itu. Wala yahuddanna biharbil Islam, dan sungguh lautan akan tunduk kepada Islam. Artinya Islam akan disebar sampai melalui lautan. Sampai-sampai ada seseorang berkata kepada Rasulullah, andaikan di ujung sana ada pulau, niscaya akan kami injak dan akan kami sebarkan Islam di sana, akan kami tegakkan kalimat tauhid di sana. Itu yang pernah dikatakan oleh para sahabat. Sehingga tidak Allah wafatkan Rasulullah SAW melainkan Islam sudah tersebar ke seluruh dunia. Walau tidak semua manusia beriman, tapi pada saat itu semua manusia sudah mendengar adanya Nabi terakhir yang membawa Islam sebagai agama akhir zaman, risalah akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah merupakan sebuah bagian dari akidah kita yang bisa menjadi basyirah bagi kita, kabar gembira. Artinya masih ada satu momen kembali di mana Islam akan zahir seluruh dunia sebelum hari kiamat, di mana tidak ada tempat sejengkal pun di muka bumi melainkan Islam akan ada di sana. Sampai-sampai Rasulullah dalam hadis yang lain mengatakan tidak akan ada satu rumah pun, baik di kota ataupun di desa, di pelosok dunia sekalipun, melainkan Islam akan mengetuk pintu rumah itu sehingga Islam sampai ke sana. Pertanyaannya adalah kapan ini akan terjadi? Rasulullah SAW tidak secara langsung dalam hadis ini mengatakan kapan itu terjadi. Namun ada beberapa hadis yang lain yang relevan dengan hadis yang satu ini. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Daud, dan hadis ini bisa Bapak Ibu jumpai di dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, huru-hara dan petaka akhir zaman, karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah, atau di dalam kitab Nihayatul Alam karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Di dalam dua kitab tadi ada hadis Rasulullah seperti ini. Inna Allah yab'asu min hadhil ummah ala rasi kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha.
mayujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap 100 tahun sekali. Kita catat, setelah Rasulullah wafat, kata beliau, setiap 100 tahun sekali Allah akan mengutus man yujaddidu dinaha, seseorang yang akan mereformasi agamanya. Ketika agamanya dicampur baurkan dengan berbagai macam paham sesat sehingga agama menjadi abu-abu. Ketika Islam terpecah sehingga orang ragu dan bingung mana Islam yang sesungguhnya, maka akan ada tiba saat setiap 100 tahun sekali, satu, Islam akan menguasai dunia. Kedua, Islam akan dibersihkan dari paham-paham sesat sehingga manusia akan mendapati Islam yang sesungguhnya. Ya. Dan Islam akan tegak syariatnya di seluruh dunia. Nah, itu akan terjadi 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat. Andaikan kita konversikan pada fakta sejarah yang kita alami ataupun sebelum kita, maka kita mendapati bahwa kejayaan Islam sebelum kita ada di tangan Turki Utsmani. Betul Bapak Ibu? Sepakat ya? Sepakat Turki Utsmani? Dan Turki Utsmani adalah kekhilafahan yang mampu menguasai 2/3 dunia. Puncaknya terjadi pada tahun 1453, di mana seorang pemimpin yang berusia muda yang bernama Muhammad Al-Fatih, Muhammad bin Murad Al-Fatih, Muhammad II, di usia yang ke-22 tahun dia menguasai 21 negara, dan negara yang ke-21 dia kuasai adalah Konstantinopel. Dan ini sudah menjadi basyirah dari Rasulullah SAW. 800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan Allah ke dunia, Rasulullah sudah mencanangkan itu, sudah mewasiatkan itu, dan sudah mengisyaratkan itu. La tuftahanna al-Konstantiniyah, sungguh Konstantinopel akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Ingat, bukan ditaklukkan, karena umat Islam bukan penakluk, karena Islam bukan imperialis, Islam bukan kolonialis, tapi Islam pembebas. Karena hakikatnya bumi Allah wariskan kepada hamba-hamba yang soleh, maka ketika ada orang yang soleh, orang yang beriman, orang muslim menguasainya, itu artinya membebaskan dari segala macam penjajahan. Ya. Rasulullah mengatakan demikian jauh 800 tahun sebelum Muhammad Al-Fatih dilahirkan, bahwa akan lahir nanti, akan dibebaskan Konstantinopel itu di akhir zaman nanti. Maksudnya setelah Rasulullah wafat. Falani'mal amiru amiruha, maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang membebaskan Konstantinopel. Wala ni'mal jaysu dzalikal jays, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang membebaskan Konstantinopel. Dan itu terjadi. Berpuluh-puluh khalifah setelah Rasulullah, beratus-ratus ribu pasukan, berjuta-juta pasukan berharap mereka yang dimaksudkan Rasulullah. Ternyata itu Allah takdirkan sosok yang bernama Muhammad Al-Fatih di tahun 1453 Masehi, berikut pasukannya. Maka jika kita ingin mengukur keberhasilan itu, kaitkanlah dengan bagaimana kedekatan kita dengan mereka. Jika di zaman kita ini hadir pemimpin sekualitas Muhammad Al-Fatih, iman Islamnya, kepemimpinannya, dan segala macam hal, dan jika di zaman kita ini ada pasukan sehebat pasukan Muhammad Al-Fatih, pastikan Islam akan berjaya. Karena begitu rumus yang Rasulullah sampaikan, idza kanatil juyus khairul juyush ja'athun nasrullah. Apabila pasukanku adalah pasukan terbaik, apabila umatku adalah umat yang terbaik, maka pertolongan Allah akan datang kepada mereka. Ini dalil-dalil yang terkait dengan Turki Utsmani. Dan Turki berakhir di 1924, tepatnya secara resmi diakui dunia pada tanggal 3 Maret 1924. Hancurnya Turki Utsmani, dunia memandang dan menilai sebagai hancurnya khilafah Islam. Andaikan angka 1924 adalah angka kejayaan Islam sebelum kita, lalu kapan kejayaan Islam berikutnya, Bapak Ibu sekalian? Kalau kita kaitkan dengan hadis dari Abu Daud, dari sahabat Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud tadi, bahwa Islam akan zahir 100 tahun sekali, berarti kita tinggal menjumlahkan saja 1924 ditambah 100, berapa Bapak Ibu? 2024. Jika betul itu yang dimaksudkan Rasulullah, berarti berapa tahun lagi hitungan dari kita sampai ke angka 2024? 5
tahun lagi. Betul 5 tahun lagi? Artinya 1 periode lagi Islam ini akan zahir. Berarti jika 5 tahun lagi Islam zahir, maka demi Allah Dajjal sudah mati saat itu. Karena ketika khilafah tegak, Dajjal sudah tidak ada, kata Rasulullah. Yang kedua, iblis Ajazil yang oleh orang Yahudi disebut Lucifer tidak akan mampu lagi menggoda manusia. Setan sudah terbelenggu saat itu. Pahit mereka, bangkrut mereka. Mereka sudah tidak bisa lagi melakukan apapun. Ya. Artinya tinggal tersisa 5 tahun lagi bagi iblis dan Dajjal untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya demi menemani mereka di neraka jahanam. Artinya juga 5 tahun ke depan ini, jika memang betul 2024 adalah abad kejayaan Islam, khilafah untuk fase yang terakhir, berarti 5 tahun ini adalah 5 tahun tersulit bagi kita hidup di muka bumi. Karena iblis dan Dajjal akan mengerahkan semua kemampuannya, akan mengarahkan semua pasukannya untuk menyesatkan manusia sesesat-sesatnya. Maka jangan heran kalau di 5 tahun yang tersisa ini abad kita makin samrawut, peradaban manusia makin carut marut. Tidak ada lagi yang namanya persaudaraan, kedamaian, harmonis di seluruh dunia. Yang ada adalah kecurigaan, peperangan, tipu daya, hoaks, kecurangan, keculasan, pengkhianatan, kedustaan dan kebohongan. Itu akan menjadi warna-warna tahun-tahun demi tahun di 5 tahun yang tersisa. Artinya, siapkan iman Islam kita, penonton sekalian, untuk menghadapi 5 tahun yang tersulit ini. Belum tentu kita bisa selamat untuk menghadapi fitnah 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi momen yang terbaik bagi kita untuk kita bisa mempersiapkan perbekalan demi menghadapi 5 tahun tersulit ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, khususnya umat Islam Indonesia, para ulama kita, untuk memimpin dan melindungi kita agar kita selamat untuk 5 tahun ke depan. Satu hal yang membuat saya merasa termotivasi untuk berjuang adalah hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah menyebutkan merah putih terkait dengan kebangkitan Islam. Saya tutup ceramah saya dengan hadis berikut ini dari Sauban radhiyallahu an. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Inna Rabbi zawaliyal arda." Sesungguhnya Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqah wa maghribah, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan 2 pusaka kepadaku, al-ahmar wal abyada, pusaka merah dan pusaka putih. 2 pusaka, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya blugu mulkuha ma zawaliya minha, umatku di akhir zaman kekuasaannya akan kembali meliputi wilayah sejak timur hingga barat dunia. Allahu Akbar. Kebangkitan Islam di akhir zaman yang akan kembali menguasai timur hingga barat dunia, Rasulullah kaitkan dengan merah dan putih sebagai pusakanya. Pertanyaannya, apakah merah putih ini ada kaitannya dengan kita Indonesia? Sepertinya, para muslimin. Di antara semua ulama yang pernah bertemu dengan saya dari Timur Tengah, semuanya mereka mengatakan hal yang sama, yaitu ala kulli biladil muslimin alladzina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yahturukumullah liqiyami hadzal din. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Jika itu benar, berarti panasnya geopolitik di bangsa kita. Beginilah cara Allah menguji kelayakan kita. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Layakkah kita berada di garda terdepan membukakan pintu bagi Imam Mahdi untuk memimpin dunia? Mudah-mudahan itu benar adanya. Mari kita siapkan apapun yang kita punya, kekuatan akidah, semua potensi yang Allah berikan kita satukan. Hanya dengan bersatunya kita, maka kita akan menang. Begitu kata Rasulullah, yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah, kemenangan dari Allah akan ada apabila kita bersatu padu dalam satu sentral komando. Mudah-mudahan itu bisa kita lakukan dan Allah memilih kita dan memberikan uji kelayakan kepada kita sehingga kita layak memimpin dunia. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar dari Allah dan yang salah adalah kodipan saya pribadi dan saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.